Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 2 bulan 10 Februari Oktober ya. Iya. Oktober 2022. Sengaja saya atas nama Abah Alam membuat konten terapi untuk menjalin silaturahmi, di mana konten ini akan ditayangkan pada hari Minggu ya, Minggu ini sore. Isi daripada konten terapi ini ialah untuk berjaga-jaga agar anak-anak kita tidak kelelahan beraktivitas. Nomor 2, bila mana anak-anak kita kecapean, otomatis suhu badannya akan hangat ataupun panas. Dengan adanya channel ini, bapak atau ibu-ibu di rumah bisa mempraktekkan bersama agar cara-cara dan urutan tangan tidak salah. Mari kita mulai, karena durasinya mungkin baru ataupun terbatas. Pertama-tama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak lupa kita selawatan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sahiril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama yang dipegang betisnya dulu. Kita menyirikan atau memperhatikan betis yang paling kenceng, di mana dua betis ini yang paling kenceng. Nah, yang kiri lebih kenceng. Cara pegang tidak usah keras, kita pelan supaya anak itu tidak nangis ataupun kesakitan. Kita lus, perlahan dilus supaya anak kita itu enggak rengkel untuk diterapi. Dari atas ke bawah kita angkat sebelah tangan kiri di antara tulang, buat ini dilus perlahan. Kita lus terus. Ini satu daripada keseluruhan cara. Nomor 1, kita lus dulu, lurus, terus berulang-ulang. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, asal anak itu terasa nyaman untuk dilus. Ataupun ciri-ciri ataupun ketahuan antara panah itu turun atau tidak, kita pegang yang sebelahnya. Kalau bagian betis yang kiri yang sekarang kita pegang itu masih panas, tapi sebelahnya akan dingin, bila mana yang satunya bisa kendor. Setelah kendor, otomatis yang sebelah kanan suhunya akan turun, tidak panas lagi. Terus berulang dari atas ke bawah.
dari atas ke bawah. Terus di antara tumit kita elus perlahan, kasih minyak dulu supaya ada pelumas, supaya tidak terasa pedas. Kita elus perlahan, ataupun anak kegelian nggak tahu, nggak, jangan terlalu, karena anak itu di bagian tumit terasa geli ya. Perlahan, terus perlahan. Nah di sini kalau si anak itu kenceng, di sini akan timbul kelenjar, muncul kenceng gitu. Ada kelenjar bagian sambungan ataupun perapatan urat ya, kalau saya bilang perapatan urat ini kenceng. Ini ya dikendorin perlahan, jangan terlalu keras karena ini terlalu ngilu ya. Perlahan, terus bagian sampingnya pun begitu. Dengan tangan kiri kita elus ke bawah, kira-kira ada 27 urutan, paling banyak 30 urutan. Efeknya akan mengurangi panas suhu di bagian betis, panas badan, suhu panas di bagian betis. Kita pegang dulu lagi, kalau udah terasa dingin, yang tadinya panas, nah kita pindah di bagian paha. Kita kasih minyak dulu di bagian paha, kita ambil ke atas, dilus ke atas, terus dilus ke atas sampai benar-benar suhu panas yang di bagian atas paha bagian kanan terasa dingin, karena setiap sambungan panasnya tidak akan hilang. Ini udah dingin, otomatis ini dingin. Ini panas, kita urut sebelahnya. Kalau ini setelah diurut dingin, otomatis yang sebelah kanan akan ikut dingin karena kendor bagian kanan ataupun bagian kirinya. Terus sebanyak 27 atau 30 urutan. Tidak usah keras, perlahan supaya anak itu nyaman dan tidak meronta. Terus ke atas, perlahan tapi pasti ya Bu, Bapak. Bentuk tangannya begini, kita pegang uratnya di bagian cekungan, ada penekanan sedikit, tarik ke atas, bisa dideketin kameranya sedikit. Sampai mentok di antara ujung paha ya. Tapi perlahan supaya anak tidak meronta ataupun kesakitan. Sebanyak 27 atau 30 urutan. Bagaimana cara mendeteksinya panasnya? Kita pegang bagian paha sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini kanan, oh udah dingin, kita berhenti nih, berarti udah 30 urutan. Setelah itu kita kembali lagi ke bawah, bagian samping. Di samping ini kita ambil contoh yang dekat, ke sini shot, kita pegang di bawah tulang, kita urut ke bawah terus sampai ujung 2,
3, 4 sampai 30 urutan. Diulang-ulang, tapi jangan terlalu keras, dikasih tenaga sedikit agar anak tidak meronta dan merasa kesakitan, supaya rileks. Setelah itu, ini masih bagian kiri. Setengah sini. Ibu dan bapak-bapak, di sini ada tulang pedang ya, saya bilang tulang pedang. Di bagian tulang ini ada cekungan sampai lurus ke atas. Kita ambil cara pemijitannya, pegang bagian tulang sisi, ataupun jangan di tengah-tengah tulang yang tajam ya, tapi sisinya kita tarik ke atas. Ataupun kalau kita di beginiin, kita ambil dari ujung jari kita masukin ke tulang ini, tarik ke bawah pelan-pelan tapi pasti. Nanti kita bisa merasakan di mana kendornya tulang atau kendornya urat di pinggiran tulang itu akan mengurangi panas di bagian betis, ataupun akan mengurangi efek-efek supaya anak itu tidak kena kejang ya, ataupun kejang ataupun kenyat, kata orang Jawa kenyat ya. Terus kita pijat bagian tumit, kanan kiri kita pijat, terus perlahan supaya anak itu tidak meronta. Terus kita elus ke bawah, dari atas ke bawah. Ini 10 elusan, ke sini 10 elusan. Terus kita udah pegang, udah dingin semua, kita pindah. Metodenya sama seperti kita mengurut bagian kiri dari cengklok ya, saya bilang cengklok karena orang Jawa cengklok. Kita pegang bagian cengklok ya, ini masuk di bagian sisi dalam agar kita mengurangi panasnya lebih cepat. Ini udah dingin, kita tinggal mengukur di mana kencengnya urat. Ini udah kendor, ini udah posisi udah dingin, nggak panas lagi. Kita tarik ke bawah, terus 31 kali urutan, nggak usah keras Bu. Terus nah setelah itu, kalau sudah 30 kali elusan bagian dalam, bagian urat ini 30 elusan, kita pindah ke bagian sisi atau urat penyangga atau urat tenaga ya. Kita kasih minyak dulu, tangan kiri pegang di bagian sambungan ataupun tulang sambungan, kita elus ke bawah selama sejumlah 30 ataupun 27 elusan. Kita bisa merasakan bagaimana kencangnya urat yang disebabkan dari aktivitas anak sehari-hari ataupun sekolah ataupun berolahraga. Anak yang namanya anak main-main. Terus elus, setelah 30 elusan udah terasa kendor, kita elus bagian tumit kanan kiri. Nah, kita usap 10 kali usapan. Terus
bagian bawahnya pun kita elus 20 ataupun 10 lusan ke bawah. Ataupun anak kalau kegelian nggak usah di sini, ini bagian urat lambung ya. Kita bisa merasakan kalaupun anak itu ada gejala lambung ataupun tipes di bagian tumit, di bawah tumit ada seperti benjolan ya ataupun urat keram di sini. Ini terasa mules Bu. Ini terasa mules di bagian cekungan ada benjolan. Ini berarti anak ada bermasalah dengan lambung ataupun sering kembung ataupun kebanyakan makan es ataupun pedas. Kita elus. Efeknya kita akan mendapatkan anak itu nafsu makannya tinggi Bu. Nafsu makannya tinggi dan akan lahap makannya. Nah setelah itu kita naik, kalau ini udah 30 lusan tapi ke bawah semua ya Bu Bapak, ke bawah semua. Kita bisa merasakan kalau ada urat-urat yang kenceng, panasnya masih ada. Kalau uratnya udah kendor, ini panasnya benar-benar hilang gitu. Walaupun suhunya benar-benar panas. Nah setelah itu kita masuk bagian paha ke atas, elusnya ke atas sampai posisinya mentok di ujung paha sebanyak 30 lusan atau tekanan sedikit supaya anak itu benar-benar nyaman. Kalau bersama ibunya atau bersama bapaknya, anak itu enggak nangis Bu Bapak. Tapi sama tukang urut, anak itu udah lihat tukang urut belum apa-apa udah nangis Ibu. Udah nangis karena takut nggak kenal. Orang jarang-jarang ketemu tukang urut. Kalau sama keluarga sendiri nyaman. Terkecuali anak itu udah terapi berulang-ulang sama tukang urut, 1 enggak 2 sampai 3 tukang urut. Kita elus bagian bawah lagi. Kalau bagian tulang, bagian urat pinggangnya udah kendor, nah kita balik lagi ke bawah, urut bagian sisi ke bawah. Nah setelah komplit kita pegang, ini udah benar-benar dingin, udah kendor. Kita masuk bagian geser, kameramen geser ke sini, pegang. Ini membuang suhu panas bagian bokong ya ataupun pinggul. Kapan Man? Kapan Man? Ini dikatakan. Ini di sini tulang ekor ya. Ini kalau tulang ekor bagian tengah nih. Di tengah-tengah tulang ekor kita usap bagian centongan ya, centongan ya. Kita urut ke sini. Ini rada linu, tapi perlahan kita usap ke samping. Ke samping keri ya. Iya. Tapi long-longan. Ini mengurangi panas bagian pantat Ibu Bapak. Karena bagian-bagian suhu badan setiap sambungan itu panas. Tidak semuanya diurut satu kaki bisa dingin semua, enggak Bu Bapak. Setiap tulang sambungan panas. Kalau ada dingin ini masih panas. Kita setiap sambungan kita buang panas sedikit-sedikit. Terus ada penekanan sedikit supaya anak kita nyaman. Insya Allah kalau udah biasa diurut, walaupun suhu badan anak kita panas, kalau udah diterapi begini caranya, metodenya, anak kita itu udah tidur nyenyak Ibu karena panasnya berkurang.
Terus bagian sini pun begitu, kita ambil dari tulang ekor kempol bagian kiri, kita urut ke sini, usap ke sini, bener-bener kendornya sama bagian kiri ataupun kanan sama. Bagaimana cara mendeteksi cara panasnya? Ketahuan. Jangan salah ibu, setelah ibu ataupun bapak udah mengelus ataupun cara pemijatannya 30 elusan ke samping, walaupun ini kayak bara, bapak-bapak, ibu-ibu, panas tinggi, ini akan terasa dingin ibu, bener-bener dingin, nggak ada efek panas ataupun hangat karena uratnya udah direlaksasi, udah diurut, akan hilang. Bagian kiri pun begitu. Tapi kesini masih panas ibu, bapak. Setelah 30 sampai sini 30, sini 30, baru bagian ke atas. Kasih minyak lagi. Terus kasih minyak. Setelah kasih minyak, kita pegang bagian tengah dulu ibu, gelus. Kita supaya ada batasan karena ini tulang. Karena tulang tengah itu ini rawan urat saraf ibu. Setiap sambungan ini sambungannya beruntun ya. Di antara sambungan-sambungan itu urat saraf beruntun sampai tulang ekor. Kita ambil sisi kanan dulu, kita elus ke atas melewati belikat ya bu. Belikat itu kelenjar, bagian kelenjar tangan ibu, di sini kelenjar tangan, kita elus sampai ke samping leher, perlahan aja ibu, dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah ibu. Terus berulang-ulang sampai 30 elusan. Bagaimana cara mendeteksi supaya panasnya ini kan panas ibu, kok enggak turun-turun? Kalau udah 30, sebelah 30 elusan ibu, di sini 30 elusan, walaupun kayak bara, badannya panas, ini bisa hilang ibu, langsung otomatis hilang panasnya. Tapi kita sabar mengelus, jangan ada tekanan supaya anak kita nyaman. Ini pun anak itu udah setengah tidur ibu, tidak nangis ataupun tidak rebel, akan terasa kedagihan karena nyaman, diurutnya nyaman, gak sakit. Tapi ke atas ibu, jangan ke bawah. Efek urutan ke bawah bisa kembung ibu ke sini, tapi kalau ke atas enggak. Maksudnya supaya apa? Supaya urat saraf bagian leher bisa ikut kendor, urat saraf atau kelenjar tangan bisa kendor, itu akan mengurangi efek panas di bagian lengan ibu. Ini mengurangi efek panas bagian lengan. Kanan kiri 30-30. Cara mendeteksinya, kita pegang tangannya, tadinya panas bisa jadi dingin semua. Dingin artinya normal, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, normal. Nah setelah 30 urutan, baru samping kiri 30 urutan sampai melewati kelenjar bagian sisi cecentong ya bu, cecentong kata saya mah, cecentong. Terus berulang-ulang dari sisi bagian kiri 30 urutan ke atas, berulang-ulang. Jangan sampai anak kita merasa kesakitan ibu, jangan. Bikin senyaman-nyamannya, nanti kalaupun udah terasa kendor karena lulusan kita, suhu badannya akan turun praktis. Nah, durasinya kira maning mah masih.
terus melumah rumah melumah. Nah setelah ini bagian paha depan kita pegang, paha depan. Nah kita pegang, ini masih terasa panas ibu, masih terasa panas karena belum ada pegangan di bagian tulang-tulang ya. Kalau lambung nggak boleh ibu, karena lambung nggak boleh diurut. Tukang urut manapun lambung tahu, yang profesional tahu lambung nggak boleh diurut bagian perut, terkecuali beronya turun ibu. Bagian beronya itu pun bukan anak-anak yang sering turun di rumah, orang-orang tua yang kerja keras. Nah terus ambil paha bagian kiri di sini, ini lurus. Nah, paha bagian kiri kita kasih minyak dulu, minyak sayur ataupun rarutan apa namanya tuh, okana lah ya, okana ya. Nah kita tulus bagian paha ke bawah ibu, tapi pelan-pelan, ini geli menurut anak-anak, getek ya, kata orang Sunda mah getek. Ini lulus sebanyak 30 elusan. Terus ini bagian samping ibu, kalau orang tua mah bagian urat pinggang ya. Ini urat pinggang nih, sering sakit pinggang kalau orang tua mah. Ini anak penting sekali ini, supaya menghilangi kram ataupun suhu badan bagian pinggang panas. Terus sampai 30 elusan. Nah kita pegang lagi bagian tengah ibu, ini urat perut. Artinya urat perut itu supaya mengurangi gejala panas dalam ataupun buang air besarnya keras ibu. Kita lus bagian tengah sebanyak 30 elusan. Jangan terlalu keras karena ini getek ibu ataupun geli ya. 30 elusan. Terus berulang-ulang. Kita lurusin, kita tarik perbatasan antara tumit ke bawah ini. Ini 30 elusan ke bawah. Ini urat ini yang di atas ini kita elus ke bawah. Ada penekanan dari bawahnya ke bawah, dari bawah ke sampai tumit bagian ini, tumit bawah ya. Terus kita elus ke atas keseluruhan, karena bagian penting urat paha dalam ini, urat-urat bagian penting, organ penting ya. Kalau yang laki-laki organ penting laki-laki, ini cukup dilus, nggak ada penekanan, cukup dilus sebanyak 30 kali. Bagian bagian kiri pak kanan pun begitu ibu, kita berdiriin tumitnya, tentunya. Kita lus minyak mangan kali. Terus kasih minyak ya bu, supaya anak kita nggak kepanasan bagian kulitnya, supaya licin sedikit. Terus dari atas ke bagian ke bawah. Nah bagian sampingnya ada getek-getek nggak apa-apa, 30 kali lusan. Terus 30 kali lusan. Baru bagian tengah ini bagian tengah kanan, efek samping urutan ini supaya
anak itu kencingnya nggak tersendat ibu, ataupun sakit bagian kencing ya, supaya bero bagian kanan atau saluran kencing bisa normal ibu, ataupun nggak ada panas dalam bagian kencing. Nah, setelah kendor ini udah dingin semua badannya, walaupun suhunya tinggi bisa dingin ibu. Nah setelah 30 lusan, sini 30, sini 30, kita lurusin. Kita kembali lagi ke bawah, ada bagian bawah lurus ke bagian paling bawah terus. Ini ada penekanan di samping ke bawah sampai tumit sebanyak 30 urutan. Ini ada tarikan ibu, cuman jangan terlalu keras karena bagian sini ada kelenjar sambungan bagian cengklok ya, ada kelenjar di mana urat kelenjar itu berhubungan dengan berok ya bu, ataupun kenceng beraktivitas, ini bisa kendor sendiri bu setelah urat-urat bagian bawah kendor. Kita lus bagian jari-jarinya, terus kita lus semua, kiri pun begitu, ada lusan di antara jari-jari jemari, udah ada lusan, udah rata semua. Kita cek suhunya, disamaratakan dengan kiri dan kanan. Nah kita kalau di antara panas badannya ini bagian perut bu, kalau bagian perut menghilangkan efek panas bagian perut, si anak itu ibu kalau belum tidur di terapi urut, tong turuban ini caranya, anak itu ditanya pengen kencing nggak gitu ibu, karena ini bagian ini rawan pengen kencing dulu. Keria nggak? Keria pengen nguyub liang ya. Nah gini ibu, ini perbatasan ibu antara pusar ke sana lambung ibu, ke sini bagian berok ataupun tampungan kotoran ataupun tampungan air kencing ibu. Nah, kita angkat bagian lutut kanan kiri, kita kasih minyak dulu. Perbatasannya antara pusar dan samping namanya kempung ya, kempung kiri. Dari kempung kiri bagian bawah kita tarik perlahan, dielus ke tengah ibu, sampai tulang kempol ya ibu, cuman dilus doang, nggak ada yang lain atau tarikan bagian dalam, nggak dilus. Di antara lusan urat kempung ini ada penekanan sedikit, kita bisa ngerasain anak kita nyaman, nggak ada penekanan sedikit. Ini dilakukan hanya 7 kali lusan ibu, menghilangi efek panas bagian perut. Ini bagian kiri, berarti kita mengurangi panas bagian pencernaan ataupun tumpukan usus kotoran ibu, ataupun pembuangan. Nah ini mengurangi panas dalam, ada lusan sedikit sampai bener-bener panasnya hilang bagian ini. Terus setelah 7 kali kita bisa mendeteksi ataupun meraba di mana perut yang kita elus itu udah bener-bener dingin ibu, karena dari bokong yang bagian bawah yang kita udah terapi bagian belakang udah dingin, kita tarik ke atas
menggantikan aura panas ataupun suhu panas bagian perut. Kita berbalik ke bagian kanan. Dari bagian kanan kita ambil otot ataupun urat, ada penekanan sedikit, kita elus ke tengah. Dari bokong tarik ke tengah. Perbatasannya pusar ibu, jangan ke atas ya. Kalau ke atas lambung ibu, bagian lambung ataupun ada uap tampungan angin atau uap makanan atau uap air, kita jangan ke sini, jangan ke hulu hati. Ini nggak boleh diurut ibu, ini nggak boleh diurut karena kita nggak menyentuh bagian lambung, perbatasannya pusar. Ada penekanan sedikit supaya anak kita nyaman, tidak merasa kesakitan. Ini agak mules ibu, kalau udah biasa diurut anak itu kurang ini, karena lebih kendor ataupun lebih rileks ataupun lebih cepat dinginnya. Kita ambil bagian bokong yang udah dingin sekali, ambil yang dinginnya, tarik ke bagian perut yang panas ini selama sebanyak 7 kali elusan. Nah, setelah itu kita elus 3 kali dari atas ke bawah. Nah, kita kasih minyak dulu sedikit. Elus, tidak ada penekanan ibu, dilus dari tengah ke samping sana, samping kiri kanan, ambil lagi tengah ke samping kiri, ke sini 3 kali, elusan doang, tidak ada penekanan ibu. Efeknya kita itu supaya bagian lambung tidak ada himpitan di antara lambung dan paru-paru ibu. Kita elus bagian ke sana, bagian kiri ke kiri, bagian kanan ke kanan. Terus si anak relaksasi, ngelurusin bagian sisi kaki ya. Terus pindah ke bagian tangan ibu. Di bagian tangan si anak rileks, kita ambil kencengnya seberapa sih kencengnya bagian tangan, kita ambil bagian sambungan tulang ya ibu, ada sambungan, kita pegang pakai tangan ini, kita pegang sedikit, ini sakit ya ibu, sakit, kita kasih minyak dulu pelumas, kita urut perlahan tapi pasti pakai jempol ya ibu, tekannya pakai jempol. Terus ini udah benar-benar dingin ibu, karena bagian belakangnya udah dikendorin, ini udah diraba, udah dingin. Terus dari sambungan ke sini sebanyak 12 kali urutan sampai benar-benar bagian telapak tangannya pun kasih minyak, kita pijit. Dipijit, ini ada 7 kali urutan ataupun 14 kali lebih bagus, karena aktivitas tangan sama seperti aktivitas kaki ibu. Terus sampai benar-benar kerasa kendor. Kita ambil ke tengah, dari tengah sambungan ke atas, ini ada elusan tidak terlalu keras, cuma ada elusan dari tengah lurus, ini sebanyak 4 kali urutan, tidak ada penekanan terlalu, cuma ada elusan, karena urat ini bukan sumber tenaga ibu. Kalau sumber tenaga ada di samping, sumber tenaga ada di samping, uratnya urat ini hanya elusan. Setelah itu, setelah udah diterapi dan ada hitungan sambil ngitung kita berapa elusan bagian ini, 5 atau 7 kali ataupun 14 kali, dari sambungan ke sini 14, ke sini 7 kali, udah terasa kendor sudah. Terus bagian kanan ibu,
Bagian kanan pun begitu. Kita ambil gelangnya dulu ya anak ya. Kita kasih minyak dulu pelumas. Setelah kasih minyak kita elus. Bawahnya pun kasih minyak. Kita kasih minyak supaya nggak ada gesekan kulit ya Bu. Kita tarik 3, 4, 5, 6, 7. Itu aja Bu, nggak apa-apa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, baru ke sini. Setelah 14 kita ambil minyak lagi ke atas selama 7 kali urutan. Terus 5, 6, 7 kali urutan. Terus dodok. Kita bangunin dulu. Mantap mana? Ulang. Setelah itu kita buang panas bagian kepala ya Ibu. Bagian kepala ini masih belum kena urutan karena tadi mah pertama urut bagian belakang doang Ibu. Ini badan auranya masih ada hangat-hangat. Kita buang panas. Ini cara-cara yang benar-benar penting sekali Ibu. Penting sekali membuang aura panas bagian kelenjar tangan kanan kiri ataupun panas bagian kepala ataupun melewati saraf-saraf bagian otak ya Bu. Ini perlahan metodenya atau caranya kita elus di antara tulang. Kita ambil sisi kiri dulu Ibu dari bawah, elus. Nanti kita akan menemukan atau mendapati jemari kita ada benjolan lembut atau benjolan kecil. Itu mengakibatkan apa ya, efek samping dari kecapean ataupun kelelahan anak itu. Ini ada benjol-benjolan karena kencangnya urat bagian saraf. Plus terus berulang-ulang sebanyak 20 kali lusan Ibu sebelah. Terus dibuang ke samping Ibu, ke samping leher ya. Di samping ini benar-benar keras Ibu, saking kencangnya. Lusan tarik ke bawah, ke samping kiri. Nah, dari bawah lagi ke atas sebelah kiri, tarik ke kiri. Ataupun ke logakan ataupun ke otot bagian kanan. Nah, dari bawah terus berulang 20 kali. Benar-benar ini halus Ibu. Tadinya ada benjolan benar-benar halus. Suhu badannya terus berangsur-angsur panasnya hilang langsung, otomatis hilang Ibu 20 kali lusan. Begitu pula dari bagian kanan. Ini bagian kiri, terus kita pindah bagian kanan, kasih minyak dulu. Mulai dari bagian bawah. Kasih minyak dulu pelumas. Terus dari bawah ke atas. Ada benjolan sedikit karena ini tangan kanan lebih dominan kerja ataupun mengambil sesuatu ataupun beraktivitas. Ini banyak benjolan sekali, ini mengakibatkan panas dalam. Ini bisa dikendorin perlahan, buang ke samping. Terus dari bawah ke atas, buang ke samping. Sebanyak 20 kali lusan. Aduh, ada penekanan di sini supaya anak kita itu benar-benar nyaman. Kalau nggak nyaman, kurangi ya tekanannya. Terus ini benar-benar keras Ibu, karena seumuran anak ini aktivitasnya wow ya, aktivitasnya benar-benar sampai lupa makan Ibu kalau main. Terus ada penekanan sedikit
sampai 20 kali. Terus cara mendeteksi bagaimana sih cara mendeteksi panas suhu bagian kepala dingin? Terus berulang Ibu, kita elus dari bawah ke atas, asal jangan tulang tengah ya Ibu, pinggirnya, ototnya yang kita elus di pinggiran sebatas jemari kita, perbatasan antara jemari-jemari kita dengan kuku Ibu. Usahakan steril, kuku Ibu nggak ada, kuku Ibu jangan panjang-panjang, nanti luka Ibu. Terus elus, buang ke samping, elus, buang ke samping. Kita pegang, caranya mendeteksinya kita pegang bagian kanan, tangan kanan, tangan kiri, terus sampai bawah. Kalau benar-benar udah dingin, udah cukup. Kalau masih panas bagian ini, terus berulang. Ada penekanan sedikit, pas duduk kita buang ke samping. Nanti akan berangsur-angsur hilang panas bagian kepala ataupun dekat urat saraf. Terus setelah itu anak itu tegak. Setelah tegak, kita elus, kita pegang bagian kepalanya dulu supaya rileks ya Ibu. Kita ada elusan bagian di antara cekungan urat atau cekungan leher, kita pegang sebelah Ibu, elus ke bawah sedikit. Ini ada benjolan-benjolan segini Ibu karena keras atau kencang ya Ibu, entah karena kelelahan, kurang beraturan istirahat. Cuman ini perlu dielus. Setelah dielus, ini selama sebanyak 7 kali elusan ke bawah. Ini 7 kali elusan ke bawah. Setelah 7 kali elusan berarti 14 kali elusan. Tangan yang kanan yang Ibu pegang di depan itu bisa merasakan berangsur-angsur dinginnya pun terasa di tangan bagian kiri saya, atau tangan kiri Ibu yang pegang bagian keningnya. Kita elus bagian bawahnya, bagian belakangnya. Ibu yang di depan, tangan Ibu yang di kening anak itu bisa merasakan gimana turunnya panas bagian suhu bagian kepala. Nah, cukup segitu. Ini udah normal dingin. Nah, cukup sekian dulu Ibu terapi pembuangan panas dari untuk anak seusia 12 tahun ataupun 9 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata kami atau saya yang salah. Maklum Ibu, baru bikin channel. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk keluarga. Semoga kita jadi orang tua yang bertanggung jawab untuk menjaga agar anak. Sekian dulu video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dengan adanya channel ini. Dan jangan lupa subscribe dan cut-nya, share-nya. Semoga bermanfaat untuk keluarga semua. Salam dari kami, salam silaturahmi. Semoga keluarga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu dari Abah Alam ya.
Assalamualaikum warahmatullahi